Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tesis infrastruktur bandara mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul perencanaan dan pengendalian infrastruktur proyek bandara. Perkenalkan, nama saya Herisman, NIM G2T123011. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai salah satu daerah kepulauan Talaut sangat bergantung pada transportasi udara. Hanya saja fasilitas-fasilitas penumpang dari bandara kurang memadai dan jumlah pesawat yang beroperasi hanya Dornier 328 untuk Express Air dan ATR 42 untuk Wings Air, sedangkan jumlah masyarakat pengguna cukup banyak. Ini dapat dilihat dari pemesanan tiket di mana para calon penumpang harus menggunakan daftar tunggu selama 2-3 minggu untuk mendapatkan tiket keberangkatan. Sedangkan jika dilihat dari segi tingkat perekonomian dan pariwisata, kedua sektor ini akan memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi harus didukung dengan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang seperti transportasi, salah satunya transportasi udara. Dalam penelitian ini, penulis berharap kira adanya menguntungkan dalam menunjang pembelajaran perencanaan pengembangan bandar udara dalam bidang transportasi, khususnya transportasi udara. Kemudian rumusan masalah, ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam makalah ini, yaitu pertama, bagaimana manajemen waktu dan perencanaan waktu bandara dan sistem bandara. Kedua, bagaimana pengendalian proyek, organisasi dan administrasi bandara. Ketiga, bagaimana metode research lapangan terbang pada bandar udara. Keempat, bagaimana perencanaan terminal bandara dan akses darat pesawat. Tujuan penelitian, ada beberapa tujuan penelitian yang akan menjadi pembahasan makalah ini. Yang pertama, bagaimana manajemen waktu dan perencanaan waktu bandara dan sistem bandara. Kedua, bagaimana pengendalian proyek, organisasi dan administrasi bandara. Ketiga, bagaimana metode research lapangan terbang pada bandara. Keempat, bagaimana perencanaan terminal bandara dan akses darat pesawat. Pembahasan perencanaan waktu bandara dan sistem bandara. Pertama, manajemen waktu bandara di tingkat internasional. Sejak tahun 1970, administrasi penerbangan federal telah mengakui bagian dari 5.400 bandara umum di Amerika Serikat sebagai penting untuk melayani kebutuhan publik untuk transportasi udara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat memenuhi syarat dan pendanaan federal untuk mempertahankan mereka. Fasilitas rencana sistem bandar nasional NASP adalah rencana pertama yang mengakui sekitar 3.200 bandara tersebut. Kemudian rencana sistem bandara. Bandara layanan komersial adalah bandara mengakomodasi layanan maskapai penerbangan terjadwal yang disediakan oleh maskapai penerbangan bersertifikat dunia. Hampir semua dari 650 juta penumpang yang dipesan komersial pada tahun 2001. Sistem bandara Pereda. Bandara reliever terdiri dari kategori khusus, bandara penerbangan umum, bandara Pereda.
Umumnya terletak dalam jarak yang relatif pendek, kurang dari 50 mil dari bandara layanan komersial utama. Secara khusus ditunjuk oleh NPIAS sebagai bandara jenis penerbangan umum, memberikan bantuan ke bandara utama yang padat. Untuk diklarifikasi sebagai bandar peredar, bandar harus memiliki setidaknya 50 pesawat yang berbasis di bandara atau menangani setidaknya 25.000 operasi keliling atau 35.000 operasi lokal setiap tahun, baik saat ini dalam 2 tahun terakhir. Pengendalian perorganisasi dan administrasi bandara. Pertama yaitu kepemilikan dan pengoperasian bandara. Bandara umumnya di Amerika Serikat memiliki dan dioperasikan di bawah berbagai pengaturan organisasi dan yurisdiksi. Biasanya kepemilikan dan operasi bertepatan bandara komersial mungkin dioperasikan oleh kota, kabupaten, atau negara bagian. Kemudian bagan organisasi bandara. Bagan organisasi menunjukkan hubungan otoritas formal antara atasan dan bawahan di berbagai tingkatan, serta saluran komunikasi formal dan organisasi. Ini menyediakan kerangka kerja di mana fungsi manajemen dapat dilakukan. Bagian tersebut membantu karyawan untuk memahami dengan jelas posisi mereka dalam organisasi, dalam hubungan dengan orang lain, dan bagaimana serta di mana manajer dan pekerja masuk ke dalam struktur organisasi. Kemudian metode research lapangan terbang pada bandara. Komponen bandara adalah fasilitas transportasi kompleks dirancang untuk melayani pesawat, penumpang kargo, dan kendaraan permukaan. Masing-masing pengguna ini dilayani oleh komponen bandara yang berbeda. Komponen bandara biasanya ditempatkan dalam 2 kategori. Airside, suatu bandar udara direncanakan dan dikelola untuk menampung pergerakan pesawat udara di sekitar bandar udara maupun dari dan ke udara. Komponen sisi udara bandar udara selanjutnya dikategorikan sebagai bagian dari wilayah udara lokal atau lapangan udara. Komponen lapangan terbang bandar udara mencakup semua fasilitas terbang pada properti fisik. Kemudian lapangan terbang, mungkin salah satunya fasilitas terpenting di lapangan terbang adalah landasan pacu. Lagi pula tanpa landasan pacu yang direncanakan dan dikelola dengan baik, pesawat yang diingin tidak akan dapat menggunakan bandara. Regulasi mengenai pengelolaan perencanaan sistem runway adalah beberapa yang paling komprehensif dan ketat dalam pengelolaan bandar udara. Misalnya, pedoman desain yang ketat harus diikuti ketika merencanakan landasan pacu dengan kriteria khusus untuk kemiringan dan bahkan ketebalan perkerasan landasan pacu. Kemudian terminal bandar dan akses darat pesawat. Akses darat bandara, segmen dan menghubungkan bandar udara dengan kawasan metropolitan sekitarnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem transportasi regional atau perkotaan dan lalu lintas umum dan bandar udara. Departemen Jalan Raya negara bagian dan lokal dan otoritas transit lokal memikul tanggung jawab utama untuk administrasi. Kemudian komponen terminal bandar udara, konsep sisi udara, sisi darat. Konsep area terminal yang paling signifikan muncul melibatkan pemisahan yang lebih spesifik antara fasilitas yang menangani penumpang dan kendaraan darat, yang terutama menangani penanganan pesawat. Konsep sisi udara darat muncul dengan pembukaan bandar internasional pada tahun 1972 dan telah berkembang biak di seluruh Amerika Serikat. Terminal luar bandara pada tahun 1980-an. Konsep sisi udara dapat membentuk dasar untuk serangkaian konsep eksperimental yang dikenal sebagai terminal di luar bandara. Kemudian yang terakhir, bab 3 penutup,
Kesimpulan, bandar layanan komersial adalah bandara yang diakomodasi layanan maskapai penerbangan terjadwal yang disediakan oleh maskapai penerbangan bersertifikat dunia. Bandar level terdiri dari kategori khusus bandara penerbangan umum. Bandara Pereda umumnya terletak dalam jarak yang relatif pendek dan kurang dari 50 mil dari bandar layanan komersial. Utama secara khusus ditunjuk oleh NPIA sebagai bandara yang jenis penerbangan umum yang memberikan bantuan ke bandar utama yang padat. Kemudian saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan keadaan bandar udara Wamena untuk saat ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran untuk dijadikan kemudian hari ketika perlu diadakan pengembangan. Pertama, setidaknya perlu diadakan koreksi terhadap landasan pacu bandar udara Malongguane yang ada pada saat ini di antara koreksi elevasi, temperatur, slope. Kemudian yang kedua, pada perencanaan ini direncanakan untuk 20 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, sehingga di atas dari tahun 2030 perlu diadakan evaluasi kembali untuk pengembangan bandar udara Malongguane. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.